Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa, bahasa satu, bahasa Indonesia. Salam sehat, semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya Sanajaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi teks iklan, slogan, dan poster. Apa sih teks iklan, slogan, dan poster itu? Simak video berikut ini. Teks iklan, slogan, dan poster. Kali ini di materi kelas 8 ini ya, kita akan mempelajari teks iklan, slogan, dan poster. Mungkin kalian semua pernah mendengar apa itu teks iklan, apa itu teks poster, apa itu slogan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas bersama-sama. Selanjutnya ada kompetisi dasar. Jadi pada pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi teks iklan, slogan, atau poster ya. Jadi kita akan coba mengidentifikasi sebuah informasi yang terdapat dalam teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian mempresentasikan simpulan isi iklan, slogan, dan poster. Itu merupakan kompetisi dasar pada pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran. Jadi ketika atau setelah kita selesai melaksanakan pembelajaran, adik-adik semua di sini yang pertama mampu menjelaskan pengertian teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian adik-adik juga harus mampu menjelaskan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Apa saja sih unsur-unsur yang ada di dalam teks iklan itu? Nah, yang ketiga, mengetahui cara menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Begitu ya. Dan yang keempat, itu adalah mempresentasikan secara berkelompok isi teks iklan, slogan, dan poster. Nah, apa sih teks iklan itu? Ayo, mungkin semuanya sudah pernah. Oh Pak, saya pernah lihat di televisi iklan produk. Ya, itu juga termasuk ke dalam iklan. Apakah iklan apa itu? Kayak gitu ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ya. Iklan merupakan bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik. Nah, tujuannya untuk mempengaruhi halayak. Ya, sasarannya masyarakat yang jumlahnya tak dapat ditentukan. Ya, jadi iklan itu sarana informasi, tetapi di dalam informasi tersebut juga terdapat sebuah promosi, begitu ya. Bisa produk, bisa jasa, kayak gitu ya. Itu merupakan dari iklan. Nah, ditinjau dari isinya, iklan itu objektif ya. Harus benar-benar. Jika produk itu bagus, ya dikatakan bagus. Jika layanan masyarakat itu penting disampaikan, ya disampaikan, kayak begitu ya. Jujur, kemudian menarik ya. Yang ketiga, singkat dan jelas. Jadi kalau misalkan iklan itu kita jangan bertele-tele ya. Singkat dan jelas. Yang keempat, tidak bertentangan dengan sara. Awas, hati-hati ya. Jadi ketika mengiklankan suatu produk, jangan sampai kalian atau adik-adik di sini semua sambil meledek temannya, begitu ya. Kemudian dari segi bahasa, iklan harus mudah dipahami, ya. Nggak bahasanya tidak bertele-tele, kemudian singkat kayak begitu ya.
Kemudian mudah diingat. Apa sih yang pernah kalian lihat atau dengar di dalam sebuah iklan? Nah, itu kadang-kadang kan anak-anak kecil itu suka ketika bermain pasti dia pernah mengucapkan salah satu produk kayak gitu. Kemudian persuasif ya, menyampaikan ya. Yang keempat adalah menimbulkan rasa penasaran di masyarakat luas kayak gitu. Sehingga masyarakat tersebut jadi pengen tahu kayak begitu. Selanjutnya, ini adalah struktur isi teks iklan ya. Yang pertama adalah judul iklannya. Judul itu bagian atas ya, kayak begitu. Kemudian nama produknya, dan yang ketiga adalah penjelasan tentang teks produknya, begitu. Yang keempat atau selanjutnya itu adalah ciri-ciri iklan. Iklan itu informatif ya, komunikatif, bahasanya singkat, kemudian juga menarik. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini ada satu penawaran ya. Ini merupakan iklan salah satu iklan penawaran ya. Ini produk yang sering kalian gunakan untuk mandi ya. Kemudian ini adalah pengumuman ya. Kalau misalkan pengumuman PDB ya, penerima peserta didik, nah itu juga sama ya, mengiklankan MTS kita ya begitu. Selanjutnya ini adalah reklame ya. Mungkin banyak waktu di tahun 2019 kalian lihat baliho-baliho atau reklame-reklame yang menyatakan produk atau calon kayak begitu ya. Nah, selanjutnya iklan menurut bentuknya. Jadi ada dua iklan, yang pertama adalah iklan kolom dan yang kedua adalah iklan baris kayak gitu. Nah, iklan berdasarkan tujuannya ya tadi kayak iklan penawaran ya, iklan pencarian, penjualan, lowongan pekerjaan, pengumuman kayak gitu ya. Kalau penawaran ya barang atau jasa kayak gitu ya. Kalau pencarian biasanya mengiklankan anak yang hilang kayak gitu ya. Penjualan juga sama, masuk ke dalam sebuah produk penawaran kayak begitu ya. Nah, selanjutnya, ini adalah contoh dari iklan. Kalian pernah mungkin dilihat di koran ya. Di dalam koran tersebut ada sekecil ya, kecil banget ya. Nah, di situ ada yang lihat mungkin ada sebuah kolom kayak gitu ya. Itu yang disebut dengan iklan, mengiklankan kayak gitu ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Kalau iklan baris, perbedaan antara iklan kolom dan iklan baris ya. Iklan baris itu bahasanya juga disingkat kayak gitu ya. Jalan JL ya, murah MRH kayak gitu. Itu adalah contoh dari iklan baris kayak begitu. Nah, kalau iklan pengumuman di sini semisal ucapan bela sungkawa kayak begitu ya. Yang bisa kalian lihat kayak gitu di slide ini. Nah, selanjutnya ini juga sama ya. Ini iklan penawaran ya. Kalau ini juga iklan pengumuman, jenis-jenis dari iklannya kayak begitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah reklame ya. Saya kira kalian semua sudah pernah melihat reklame kayak gitu ya. Disusun dengan menggunakan media di tempat terbuka ya, sehingga mudah dilihat halayak ramai. Kalimat reklame biasanya memuji produk dengan semboyan dan bersikap sugestif kayak gitu ya. Kayak misalkan selamat datang di kota Raknas Bitung, kota yang berakhlak. Itu kan semboyan-semboyan yang pernah kalian lihat di Jalan Mandala kayak gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita selesai membahas iklan, kita juga harus memahami tentang teks slogan. Pengertian dari slogan itu adalah kata-kata atau kalimat yang relatif pendek
ya umumnya begitu menarik ya. Begitu menarik dan mudah untuk diingat yang digunakan untuk memberitahukan atau menyampaikan sesuatu informasi kayak gitu. Ayo, apa coba slogan-slogan yang ada di kelas kita ya? Jangan lupa cuci tangan. Patuhi 5M. Itu adalah salah satu contoh-contoh dari slogan kayak gitu ya. Nah, ini rajin belajar pasti pintar. Kayak begitu ya. Ya. Ini adalah salah satu contoh-contoh dari teks iklan, slogan dan poster kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah yang terakhir. Jika tadi kita sudah membahas mungkin tentang iklan, slogan, kemudian dan ini adalah poster kayak gitu. Lembar pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai gambar, ya. Ini perbedaan mendasar dari iklan dan poster. Jika iklan itu memuat gambar, tidak full membuat gambar, sedangkan poster itu full membuat gambar. Nah, menurut KBBI, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum ya. Biasanya pengumuman atau iklan juga kayak gitu. Dengan tulisan gambar yang mencolok kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, dapat disimpulkan poster adalah plakat atau media promosi yang berfungsi untuk menginformasikan ya satu hal yang bersifat komersil kepada masyarakat luas, dilengkapi dengan gambar-gambar yang menarik dan menggunakan bahasa yang komunikatif ya. Biasa berisi himbauan, ajakan, penawaran kayak begitu ya. Kalau misalkan himbauan bagaimana? Himbauan yang sekarang ini mungkin patuhi protokol kesehatan, jangan lupa menggunakan masker, kemudian ayo ikut vaksinasi. Itu bagian-bagian dari himbauan kayak begitu. Misalkan ada gambar Presiden Joko Widodo, kemudian di situ ayo ikuti vaksinasi COVID-19. Nah, itu bagian-bagian dari poster kayak begitu ya. Nah, ini seperti di tempat umum sama ya, karena memang yang namanya media promosi tidak mungkin di tempat yang sepi. Dia pasti ditampilkan di tempat-tempat yang ramai kayak gitu ya, seperti itu. Nah, tujuan dari pemasangan poster yaitu agar sesuatu yang ada dalam poster itu dapat diketahui umum, menjadi masyarakat umum tertarik, membeli, memakai, mengikuti isi poster tersebut kayak begitu ya. Jadi hal-hal yang ada di dalam poster tersebut bertujuan untuk mengajak ya agar si pembaca itu ikut kayak gitu. Seperti yang tadi saya contohkan ya, bahwa ketika kita memasang sebuah poster, misalkan tadi mengajak untuk ikut vaksinasi, ketika poster itu menarik, mungkin masyarakat akan ikut vaksin kayak gitu ya. Kemudian bahasa poster, bahasanya juga singkat ya, jelas, efektif, mudah dimengerti, menarik gitu ya. Ingat, harus menarik kayak begitu. Nah, kemudian jenis-jenis poster, jika tadi kita membahas tentang jenis-jenis iklan ya. Ini ada poster niaga, poster penawaran, poster kegiatan ya. Ada poster pendidikan, hiburan ya, poster layanan masyarakat kayak begitu ya. Nah, ini poster niaga biasanya. Jadi perbedaan antara iklan dengan poster itu, kalau poster itu full gambar ya, teksnya yang sedikit, berbanding terbalik dengan iklan kayak gitu. Iklan yang gambarnya sedikit, kata-katanya yang banyak kayak gitu ya. Nah, ini adalah poster niaga biasa ya. Niaga itu adalah bagian dari komersil juga kayak gitu ya, bisnis. Kemudian poster kegiatan ya, seperti itu. Nah, ini adalah poster pendidikan. Kalau kita mungkin semisal poster PPDB ya, yang ada di halaman depan MTS kita ya, itu merupakan salah satu poster juga, poster berupa pendidikan kayak begitu.
Nah, sedangkan layanan masyarakat, nah ini ya. Jadi mengenai pelayanan kesehatan tadi ya, yang saya jelaskan tadi. Ini vaksinisasi COVID itu merupakan bagian dari poster juga ya. Mungkin kalian pernah melihat di jalan ramai atau di sosial media kayak gitu, itu bagian dari poster kayak begitu. Nah, syarat pembuatan poster ya, ukuran disesuaikan dengan target pembaca ya. Jaraknya jangan terlalu jauh kayak begitu agar kata-katanya mudah terlihat. Dikomunikasikan dengan bentuk gambar ya, kemudian dipasang di tempat yang strategis pula kayak gitu ya. Penggunaan huruf besar dan juga harus jelas dibaca kayak gitu. Selanjutnya, ini adalah prinsip penyusunan poster ya. Kalimatnya juga harus sesuai kayak gitu ya. Terus kalimat dan dalam poster bersifat mempengaruhi kayak gitu. Ayo ikuti vaksinisasi kayak gitu ya. Vaksinisasi sangat aman. Nah, itu bagian dari kalimat-kalimat yang ada di dalam poster kayak begitu. Kemudian dilengkapi dengan gambar yang tadi saya jelaskan. Jadi gambarnya itu sangat jelas kayak gitu dibandingkan dengan kata-kata kayak gitu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat ya. Sekian dan terima kasih. Salam literasi. Nah, itu dia adik-adik, itu yang disebut dengan iklan, slogan, dan poster. Jadi ketika kalian ditanya, apa sih itu iklan, apa sih itu poster, kalian sudah paham kan? Nah, ya. Jadi ketiganya merupakan media informasi, ya. Hanya saja penggunaannya yang berbeda-beda, begitu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Salam sehat, semoga bermanfaat. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.